Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita beribadah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Selama kita bernyanyi ada tulisan di bawah, Bapak Ibu, saya rasa sudah bisa baca. Ya, saya berkhotbah hanya 25 menit maksimal. Artinya jangan keluar masuk. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan memberikan judul firman Allah pada pagi hari ini. Allah memenuhi segala keperluanmu. Coba dikecilkan kita karena kurang nampak. Sekali lagi, Allah memenuhi segala keperluanmu. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu, kita akan baca Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Demikian kebenaran firman Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau bahasa Nias dikatakan di sini, Bapak Ibu, Filipi fajarofa yang jiwa ba aoi ibe hemi dania roba lagiku ferfu joguna hemi bala hemi maka Kristo Yesus meno fahona henia. Bapak Ibu, saya kembali kepada judul firman Allah yang di atas. Allahku akan, Allah memenuhi segala keperluanmu. Ini firman Bapak Ibu, ini bukan dongeng dan ini bukan kisah daripada nenek moyang, tapi ini adalah firman yang ditulis oleh Paulus. Dan karena ini firman, maka patut kita akan percayai. Patut kita akan percayai karena firman adalah tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Allah kalau tidak mengerjakan sesuatu bagi orang banyak. Itu yang disebut dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, siapa saja kita pasti akan mengalami yang disebut dengan masa sulit. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam Filipi 4:12, kalau nanti bisa dicek Bapak Saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Setiap kita pasti akan menghadapi yang disebut dengan kesulitan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bapak Saudara, bagi kita ada banyak orang sampai hari ini, Bapak Saudara, selalu berkekurangan. Amin. Selalu berkekurangan. Saya senang orang banting tulang untuk kerja. Saya senang. Saya senang kalau boleh jangan ada malam. Jangan ada malam. Kalau boleh siang terus 24 jam. Kerja terus dari pagi 6, dari jam 6 pagi sampai 24 jam. Jangan ada malam. Saya senang. Kalau kita kerja keras, Bapak Saudara, sangat senang, Bapak Saudara. Kenapa? Kenapa orang bisa bekerja keras? Karena mencari harta. Kenapa orang bisa bekerja keras, mati-matian kerja, Bapak Saudara, banting tulang, kerja, Bapak Saudara? Karena itu juga mencari uang, mencari harta, Bapak Saudara. Tidak ada manusia dalam dunia ini kalau dia tidak bekerja, kalau tidak mencari uang. Semua pasti akan cari uang. Ni aluinya di dana, Bapak Saudara, pasti mengalui gefe, mengalui harapan. Pasti, Bapak Saudara. Mau kerja malam, Bapak Saudara, pasti. Kenapa harus sampai ke malam kerja? Karena mencari harta, mengalui harapan, Bapak Saudara. Tidak ada, Bapak Saudara, bahwa banyak orang akan
mati-matian untuk mencari harta. Tapi Allah sudah jamin, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Allah akan memenuhi segala keperluanmu, Bapak Saudara. Ada beberapa poin itu meyakinkan kita bahwa Allah memenuhi segala keperluanmu. Yang pertama, Tuhan adalah sumber berkat. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 berkata begini, Paulus menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, termasuk di tengah kesulitan atau termasuk kesulitan finansial. Bahkan dikatakan di situ Allah sanggup. Kata sanggup di sini dalam bahasa Yunani dipakai dengan kata dunatos atau dumateo, yang disebut dengan sanggup. Kalau 2 Korintus 9:8, Allah sanggup akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus membunuh orang untuk mencari harta? Kenapa kita harus memanipulasi untuk mencari harta? Kenapa kita harus, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus melakukan sesuatu, menghalalkan segala cara untuk mencari harta, Saudara? Padahal Allah sanggup. Kata dunatos yang diartikan di sini adalah kuasa ilahi yang aktif. Artinya Tuhan bukan hanya mampu secara teoritis, tetapi Tuhan aktif bekerja melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan bukan hanya sanggup menyediakan kebutuhan, keperluan, harta secara teoritis, tetapi Tuhan sanggup juga melimpahkan segala berkat kasih karunia bagi orang yang percaya, Bapak Ibu. Itu sebabnya, Saudara, kenapa kita harus mati-matian, Bapak Ibu Saudara, untuk menghalalkan segala cara untuk mencari harta, Bapak Ibu. Dan saya memberi satu ayat begini. Tuhan sanggup memberi umatnya, Tuhan sanggup memberkati umatnya bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal secara logika manusia. Kadang-kadang Tuhan memberkati dengan tidak masuk akal, Saudara. Saya belajar dari firman Allah, Saudara, bahwa Tuhan sanggup. Kalau kita bergumul, kalau kita dirindukan, Tuhan sanggup menyediakan, Saudara. Tapi banyak orang tidak percaya dengan ini, Saudara. Makanya saya memberikan satu ayat ini, 1 Timotius 6:9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa banyak orang binasa? Kenapa orang banyak jatuh ke dalam dosa? Kenapa banyak orang tenggelam dan jatuh dalam kecelakaan, Saudara? Karena banyak orang menginginkan yang kaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau taharap kita kaya, Bapak Saudara, lalu hati siye orang, lalu hati hego ke dalam orang, Saudara. Lekan kaya, hewa lo kita bubugi, hewa lo hati sibugi, Bapak Saudara. Maka niwa wajib memberontak. Heso tahu kepada kita naat, nanti teho orang kalau udah akan kaya, Bapak Ibu. Tidak kaya. Tidak akan pernah kaya, Bapak Saudara. Mau kita ada di lubang emas, mau kita ada di lubang apapun, Saudara, saudara untuk bangunan karena apa, Saudara? Kata firman Allah, Saudara, tidak akan pernah kaya kalau kita menginginkan untuk menjadi orang kaya. Nah ini, Bapak Saudara, kadang-kadang saya menyampaikan bagi jemaat, kadang-kadang, Bapak Saudara, adalah mengejar. Jangan mengejar, cukup setia saja sama Tuhan. Tapi bukan dalam arti tidak bekerja, ya, tetap bekerja. Tapi cukup bekerja dan cukup, Bapak Saudara, setia saja sama Tuhan. Dan untuk menjadi, Bapak Saudara, untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, Anda harus mau memberi. Amin. Kalau saya punya uang, Bapak Saudara, saya tidak beli. Sama teman-teman hamba Tuhan, kadang-kadang saya
saya beri Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu adalah memberi itu adalah kunci daripada berkat Tuhan. Tapi banyak orang tidak percaya dengan ini, Bapak. Kata-kata bahasa-bahasa kema danya birai bagi dengan no ahamanu. Kenapa? Karena tidak percaya dengan firman Allah. Banyak orang tidak percaya. Tapi Bapak Saudara, banyak manusia tidak percaya pada firman Allah, tapi kadang-kadang percaya pada dongeng. Na abeto dongawe babikuti pumo. Itu kedongeng itu. Na abeto dongawe babikuti berjerobi bacibogi, bikuti jauh. Banyak orang taat di situ daripada taat pada firman Allah. Banyak orang taat pada dongeng daripada taat pada firman Tuhan. Ini saudara yang paling penting dalam setiap hidup kita. Yang kedua saudara adalah berkat Tuhan bukan hanya soal materi. Berkat Tuhan bukan hanya soal harta. Berkat Tuhan bukan berbicara soal uang. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara soal makanan, tetapi juga adalah berkat Tuhan berbicara soal kasih karunia. Kita lihat saudara 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah sanggup. Itu tadi di Timotius tadi ada sanggup. Di Korintus ini juga Allah sanggup, Bapak. Sanggup ini itu dari lunateos, saudara. Artinya Allah aktif untuk mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan kita dalam memberikan kita dalam kelimpahan dan untuk berkecukupan, Bapak Saudara. Allah sanggup, Bapak Ibu. Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu bagi kita. Bukan hanya berkat Tuhan, bukan hanya soal materi, tapi hari ini saudara kita sudah sehat, begitu sudah berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu sudah berkat Tuhan bagi kita, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, adalah yang ketiga begini. Tindakan menabur, memberi adalah mengalirkan berkat dan menghasilkan ucapan syukur. Sekali lagi, saudara, tindakan menabur atau memberi. Memberi, Bapak Ibu Saudara, jangan peliklah. Kalau bagi Tuhan tidak terlalu pelik. Bagaimana hatinya memberi itu? Bukan karena pemberiannya, Bapak Ibu Saudara, bukan karena pemberiannya, tetapi karena orangnya. Bagaimana dia memberi, Bapak Ibu? Sama dengan kalau saya di pengumuman selalu saya memberikan hari yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara, jujur, Bapak Ibu Saudara, saya katakan bagi kita, Bapak Saudara, jujur, bukan saya memberikan hari ulang tahun ini supaya Bapak Ibu merayakan di rumahmu, bukan. Tapi kenapa saya katakan itu, saudara? Bagaimana kamu sadar sama Tuhan, bagaimana kamu mengucap syukur sama Tuhan dengan umur yang Tuhan berikan bagi kamu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Bukan karena perayaannya, bukan karena habis-habisan makan kue, bukan karena habis-habisan bikin kue yang besar, bukan. Tetapi bagaimana Anda bersyukur dengan umur yang Tuhan berikan bagi kamu. Bagaimana Anda bisa bersyukur dengan umur yang Tuhan tambahkan kepadamu. Bagaimana ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bukan karena perayaan harus mewah, bukan karena perayaan undang semua orang, kasih kue, kasih hadiah dan lain sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana Anda bersyukur sama Tuhan dengan umur yang Tuhan tambahkan itu kepadamu, Bapak Ibu. Itu yang paling penting, saudara. Banyak orang, saudara, bukan karena berkatnya itu, bukan karena pemberiannya itu, tetapi yang paling penting adalah hati orang yang memberi itu sebenarnya apa. Bapak saudara, menabur atau yang sudah memberi, mengalirkan berkat dan menghasilkan ucapan syukur, saudara. Ada pernah saya bantu orang, saya memberi. Sebenarnya memberi itu bukan
Besarnya Saudara, bukan juta-juta Saudara. Saya memberi hanya ratusan. Saya memberi. Tapi di balik beberapa hari kemudian, Tuhan ganti. Tuhan ganti dengan lebih daripada apa yang saya beri itu. Janganlah pelik. Karena Tuhan uji hati kita. Karena bukan soal pemberian itu Saudara. Saya tidak menilai karena teman hamba Tuhan itu dia bilang 7 juta. Saya tidak berpikir dengan 7 juta. Tapi yang saya berpikir Saudara, bagaimanakah orang tersebut tidak pernah putus asa yang memberi itu. Tidak pernah atake ia mame. Kadang-kadang kan atake itu saya mame. Ube mana baik. Itu semua ada nyai. Itu semua ada lepas. Lepas ini fasiwan cuma berusaha suaya. Ada seperti itu. Bukan karena pemberian yang 7 juta, jumlah yang 7 juta itu Saudara, bukan. Tetapi bagaimana hatinya untuk memberi sama Tuhan. Memberi Saudara, dalam 2 Korintus 9 dan 11-12, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga kelimpahan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ketika Paulus dalam pelayanan dan ada jemaat-jemaat yang mengirim bantuan kepadanya dalam keperluan dalam pelayanan, lalu Paulus berkata bahwa pemberianmu bukan hanya mencukupkan segala keperluan orang-orang kudus, tetapi pemberianmu adalah juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya berbicara soal pemberian Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara soal pemberian dulu. Justru saja Saudara, orang yang pelik dalam dunia ini adalah tidak pernah diberkati Tuhan. Ada banyak Alkitab berkata orang kikir sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kikir, pelik Bapak Ibu. Lemana ide, leton dan lah. Kalau man lupa lagi bapu di dalam bapu dalam aju apa akhir itu. Leton daerah Saudara. Kenapa? Karena kita menutup hati dengan firman Allah, menutup hati kepada firman Allah, Bapak Ibu. Makanya kita tidak pernah diberkati. Kenapa kita tidak diberkati, Bapak Saudara? Ajaran daripada Alkitab, Bapak Saudara, dimulai daripada kehidupan Yesus. Ajaran memberi dan berkorban. Tidak ada ajaran Alkitab yang meminta kita ambil, edakan proposal, buah ini. Tidak ada ajaran daripada Alkitab. Ajaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara, adalah memberi dan berkorban. Amin. Saya beri satu ayat Saudara. Oke. Takaran yang kamu pakai adalah takaran itu juga Tuhan pakaikan kepada ukuran nifaknya Bapak Saudara, ukuran dari PIB ke dalam. Saya baca Lukas Bapak Ibu, Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan beri. Coba yang kau Saudara, kata ini saja beri. Kenapa Anda tidak berkata? Karena tidak pernah memberi. Jujur aja Saudara, persembahan ini dengan kalau ada yang kasih persepuluhan, setelah balik ke Bapak saya hitung dan saya ambil persepuluhannya dan saya kasih di kotak. Makanya saya diberkati Tuhan, bukan memuji Bapak. Saya diberkati Tuhan karena saya memberi sama Tuhan. Sekali 3 bulan transfer ke Bendahara MD. Makanya kadang-kadang Bapak Saudara sebenarnya bahwa kenapa gembala tidak memberi persembahan, kenapa gembala tidak memberi persepuluhannya di gerejanya,
Karena bukan di sini diberi, gembala itu diberi kepada pimpinan yang lebih tinggi lagi. Takaran Bapak Ibu Saudara, takaran yang kamu pakai itu juga yang akan dipakaikan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang, maka Tuhan akan juga pakai ukuran itu untuk memberi kepadamu. Kalau engkau pelik sama Tuhan, Tuhan pelik sama kamu. Kata pelik, Bapak Saudara, makanya nanti roh dalam paling ada siku, roh dalam paling air sih, hei, oh mana yon? Lepas ilah Bapak Saudara, lepas ilah, lepas apa berubah, tidak pernah berubah. Maka Bapak Saudara, tahun 90-an, tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020, tahun 2026, si mane tahu, sore mana panose, buku toke. Sorry, maaf bukan kata kasar, bukan kata sombong. Si mana tahu mana rumah. Si mana ada rapi bukannya mana pun ada banyak tingkati. Lah itu berluka Bapak Saudara. Kenapa tidak pernah memberi sama Tuhan? Ini Bapak Saudara, memang kadang-kadang kita tidak suka firman Allah. Bapak Saudara, banyak orang memang rata-rata sesuai dengan survei, banyak orang tidak suka dengan firman. Kenapa? Karena firman itu menusuk hati, menusuk jiwa. Pak Saudara, banyak orang Pak Saudara tidak suka ukuran, gata, ukuran Pak Saudara, ukuran yang kamu pakai dan ukuran itu juga yang Tuhan akan memberikan kepadamu. Dikatakan di sini Pak Saudara, takaran yang kamu pakai dipadatkan ini digoncang, yang digoyangkan Bapak Ibu supaya padat dia. Yang kedua digoncang. Kenapa digoncang? Supaya turun beras itu, supaya padat dia, lalu sampai tumpah keluar, sampai tumpah keluar, sampai tumpah dipadatkan, digoncang, sampai tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sokong coba lihat, ibe baliter, sokong pada keikoyak lemu kini goncang-goncang rugi ya. Heno falam yawa ihalugeu il garis. Bukan seperti itu Bapak Saudara, ini dipadatkan, digoncang dan sampai tumpah keluar, dan itulah yang akan menjadi dicurahkan ke dalam rimaan. Bicara soal rimaan, bicara soal kehidupan manusia. Amin. Haleluya. Berbicara soal rimaan, Saudara, berbicara soal kehidupan manusia. Nala hati tapukai leleda Bapak Ibu. Nala hati tapukai kira-kira Bapak Saudara. Nala hati pernah terima nalu kali rumah langit. Bapak Saudara, nala pada tuhina ila si meda mana Bapak Saudara, sampai pada keturunan nanti Bapak Saudara tidak akan pernah berubah. Saya katakan Bapak Saudara, mungkinlah zaman Bapak Ibu mungkin seperti ini ekonominya hanya begini, dan saya mau anak dan cucu cicing Bapak Ibu kelak akan menjadi orang yang terkenal, akan menjadi orang kaya, akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan akan menjadi toke. Asalkan mulai hari ini kita mau bertindak melakukan firman Allah. Ayat terakhir ini. Ayat terakhir dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Nah, balik ada yang tegeni. Ya. Tegeni. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabung banyak akan menuai banyak juga. Kenapa kita tidak diberkati? Karena hati kita tidak pernah sehat. Saya baca bahasanya sebegini. Bahasanya, ni tengeri, ni hasil oya-oya mama jahebe kanema, hama ifu ibasi loikua, waniha soya mama jahebe kanema, daochoya mamasi buania. Witamani, mau bahasa Batak imam mah. Makanya kalau bahasa Batak selesai pesta dikasih uang 2.000, anu imut-imut. Kalau pesta, anu imut-imut, sudah diimut. Hari anu pesta. Imut. Oh saudara, imut. Nama Tuhan otik. Otik do gotilona. Jalan nama nabuhor. Managal pasu-pasu, mangalap pasu-pasu, dina manggotin. Kenapa saudara? Ini kadang-kadang banyak orang, waduh, susah memberi buat saudara. Semua harga barang naik pesat. Amin. Garam satu plastik sebenarnya berapa buat saudara? Asio paling 50 rupiah. Ya kan? Semedang 50 rupiah. Evado naik 1.000. Oke ya kan? Bagi sugani, oke satu plastiknya. 3.000. Dari 500 sampai sekarang sudah 3.000. Puji Tuhan lah sekarang ya orang yang menderes udah sampai 20.000. Getah. Tapi apa yang tidak pernah naik Bapak Saudara? Faith naik. Barang-barang yang naik. Nifamabada pun kadang-kadang naik Bapak Saudara. Walaupun kadang-kadang tidak terkecukupan. Tapi hati itu yang tidak membuat kita cukup. Kalau kecil pun Bapak Saudara bisa kita cukup Bapak Ibu. Yang tidak pernah naik. Amiela. Lo pernah naik-naik. 1.000, 2.000. Ya, tidak kayak naik kan kalau persembahan. Ada yang bilang, baru harap. Tidak kayak naik. Karena 10 tahun yang lewat kan, cuma di Tua Pasir dia bilang kan, lewat 10 tahun kan, lewat. Persembahan kan 2.000. Udah 10 tahun, tetap juga. Itu yang tidak pernah naik Bapak. Makanya Tuhan, waduh Tuhan bagaimana kita kadang-kadang kita, oh Tuhan, ampun, bekamda saya, kami tidak pernah memberi. Bapak Saudara memberi dulu, kamu dulu. Bapak Saudara, pernahkah Anda menuai tanpa menabung? Pernah Anda menuai tanpa menabung? Tabur dulu, baru menuai. Tidak pernah memberi. Memang kadang-kadang Bapak Saudara kalau kuajari tentang persepuluhan ini Bapak Saudara kadang-kadang susah. Sampai ada jemaat yang keluar ini bohongnya hanya karena menanyakan sosial, tapi sebenarnya garis besar dia keluar dari sini adalah karena saya khotbahkan terus persepuluhan, dan karena saya ganti kotak persembahan ini menjadi kaca. Gimana suamahan ini kaca. Ilain dan kamera busuk itu orang yang tidak pernah bertumbuh, dan itu orang hanya formalitas bertuhan, tapi hatinya bukan kepada Tuhan. Oh, rumah-rumah kamera. Apalagi phone apa bagaimana dia keluar karena kotak persembahan. Banyak orang tidak suka dengan kebaikan.
Ini kebaikan, Bapak Saudara. Jangan-jangan bagi gereja ada, Bapak Saudara. Bagi gereja lama, pemberian nama Kajoha Jamasi Melo hari Minggu 50 asiwa ribu. Betul kan? Diumum kan? Pakai dolar lagi. Itu ya, saudara. Banyak orang, kadang-kadang banyak orang susah kalau saya mengajarkan persepuluhan. Padahal sebenarnya Bapak Saudara, persepuluhan itu bukan karena supaya masuk di dompet saya, bukan Bapak Saudara. Persepuluhan kalian di sini Bapak Saudara kurang untuk operasional gereja. Yang sekarang Bapak Saudara 1 minggu 50 ribu. Bola lampu terbakar, lem dan sebagainya Bapak Saudara kurang. Bukan karena saya kaya Bapak Saudara, tapi karena saya mengajarkan firman Allah, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa diberkati, dan diberkati. Amin. Haleluya. Bukan karena saya memeras, tolonglah, maaflah. Saya nggak usah lah, janganlah ambil kata gembala memeras, bukan Bapak Ibu. Maaflah Bapak Ibu Saudara. Maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan karena saya memeras, kalau saya mengkhotbahkan perpuluhan, bukan memeras. Tapi supaya Bapak Ibu tahu, sadar bahwa apa yang kau punya adalah berasal dari Tuhan. Kalau saya memeras, mungkin banyak orang kan tidak pernah memberi. Ada enggak kayak saya? Apa ada juga jemaah yang tidak pernah memberi? Ada enggak? Miskin aku. Nah, tapi Bapak Saudara, sedang saya mengajarkan tentang firman Allah. Ini Bapak Ibu Saudara yang paling penting Bapak Saudara. Mitomoni, niha slow oya mamajai betanobo, bama ifu ibasi keibua. Baniha soya mamajai betanobo da ochoya mamasi buania, buah dania. Ingat, mitomoni Bapak Saudara. Tidak ada firman ingat ya, hafal. Kalau betul diingat berarti artinya dihafal, Bapak Ibu. Hafal ya, anak-anak sekolah minggu. Nanti minggu depan ayat hafalan kalian masuk satu-satu dan kalian sebut. Jangan juga salah negatif nanti berbicara di luar. Ini pada kepala dia. Kulo dong sekolah minggu kami hafal. Negatif sudah suamai. Bolo-bolo. Bapak ini anak-anak saudara. Itu kan hanya contoh. Bertahun-tahun dulu ya tahu somai, atau-tahu dulu ini. Atau-tahu dulu ini salah main suno. Kebaikan. Farong bayro cu. Farong, gua cuma dua. Susah banget. Saya mengasihi jemaah. Saya cinta kepada jemaah. Kalau boleh jangan ada selek di antara jemaah ini. Ini yang ada di dalam hatiku. Ini yang ada dalam hatiku Bapak Ibu. Kalau boleh jangan ada kotak-kotakan di antara jemaat ini. Ini yang dalam hatiku. Kalau ada jangan ada geng-geng di dalam jemaat Petra ini. Ini yang ada dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu saya tidak pernah lebih mengasihi ini. Lebih mengasihi ini. Lebih mengasihi ini. Ya. Kalau boleh jangan ada perselisihan di antara jemaat ini. Itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Kalau boleh jangan ada kecemburuan di dalam jemaat ini. Itu yang ada dalam hatiku. Kita dekat dengan seseorang yang wilala lebih hati ya bang. Kenina kacohan capasi. Hanya lebih hati ya bang. Waluna lagi ngecekila. Bapak Saudara jangan. Jangan Bapak Saudara.
Tidak perlu. Kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Petra ini maju Bapak Ibu, bukan karena saya. Petra ini maju Bapak Ibu, bukan karena nama saya. Petra ini maju Bapak Saudara, nama kita bersama dan nama Tuhan. Itu Bapak Saudara yang paling penting dalam hidup kita, bukan karena begini. Bukan. Coba kayak pembangunan yang tidak memberi, tidak sahabat. Bukan sebenarnya saya tidak marah bagi orang yang tidak memberi. Mohon maaf ya bagi yang memberi ya. Mohon maaf ya. Saya tidak marah bagi jemaat yang tidak memberi. Saya tidak marah bagi jemaat yang tidak merespon. Nah, silakan kau respon. Ya puji Tuhan. Kalau engkau respon, mungkin hatimu tidak baik-baik. Itu aja dalam hati saya. Kau memberi, mungkin hatimu terbuka. Tapi kalau sampai saat ini hatimu tidak memberi, berarti hatimu belum terbuka sama Tuhan. Bagi yang memberi juga jangan marah. Bagi yang tidak memberi, jangan marah. Karena kita memberi, karena kita juga diberkati. Orang yang tidak memberi berarti karena dia tidak diberkati. Makanya sedikit-sedikit benci orang, sedikit-sedikit musuhi orang, sedikit-sedikit benci, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit begini. Bapak Saudara, kalau orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, ketika ditegur hatimu, ketika engkau tersinggung, puji Tuhan, aku berubah, aku tersinggung, aku berubah, terima kasih Tuhan hari ini. Bukan tersinggung, bukan marah. Kalau secara Bapak Saudara, walaupun mungkin di sekarang para pelayan agak goyang-goyang, disulikan saya, no problem bagi saya Bapak Saudara. Bagi saya, I don't care. Saya ubah I don't care menjadi I don't care. Itu bagi saya. Mungkin sulit-sulit, kadang-kadang saya menangis, boleh, saya menangis memang. Oh Tuhan, sepertinya bukan kayak pekerjaan kau, ini pekerjaan Tuhan sebenarnya. Pekerjaan Tuhan. Tapi ya tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Anda tidak dukung saya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu yang saya katakan, I don't care. Tidak apa-apa. Tidak dukung, tidak masalah Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah gereja Tuhan di tempat ini bukan pekerjaan Julius Yamasi. Tapi saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini adalah gereja di tempat ini adalah pekerjaan Tuhan. Ada banyak jemaat yang ada beberapa saya dengar jemaat yang keluar dari sini, dia kompromi di jemaat di luar sana. Bisa Pak Petra ini, kagak mungkin mana? No problem, I don't care. Silakan. Silakan. Itu bagi saya, Saudara. Kalau Anda tidak mendukung, tidak apa-apa. Karena saya tidak bisa atur. Kalau anak saya bisa saya atur, istri saya bisa atur. Sekeras apapun ya. Sekeras apapun bisa saya atur. Tapi kalau kalian angkat tangan lagi, yang tidak ada salah pun kadang-kadang saya dicuekin. Tidak apa-apa Saudara. Saya WA di grup, tidak apa-apa tidak dicuekin, tidak apa-apa tidak diresponi. Itu adalah berkatmu Bapak Saudara. Nah oleh sebab itu saya akhiri dengan kata itu Saudara, ingat mah nama puro otik do kotilona jalan nama puro manakal pasu mangalap pasu mani mangkutil.
Kalau bagi saudara lebih baik saudara adalah soya. Orang mama jahit kalau bahama isi bas. Sila orang jahit kalau bahama isi bas. Gerbuah bahniha soya. Mama jahit kalau daun soya. Mama si buahnya bang saudara. Berilah ketika kau sejahtera bagi Tuhan saudara. Jangan merasa pelit. Kalau perpuluhanmu naikkan besar juta saudara, kasih sama Tuhan. Kasih 1 juta itu karena itu untuk Tuhan itu. Jangan pelit. Orang yang pelit saudara, orang kikir tidak masuk surga. Coba kalian klik, ada Alkitab elektronik, klik di situ. Kikir. Kikir itu disamakan dengan orang pembunuh, disamakan dengan orang penzina, disamakan dengan orang pencabulan, dan kikir itu tidak masuk surga. Kikir nyasa tali, berdarong-rong nyasa tali, mate obo, abang na mate, nyasa tali, abang na mate. Makanya dengan na mate, abang sebagai lagu ada di lingkungan kita. Ada tuh ada di lingkungan, abang. Tenang, bahwa kikir, pelit. Ini saudara yang saya sampaikan. Sekali lagi, percayalah sama Tuhan. Allah sanggup memenuhi segala keperluanmu. Amin. Tidak perlu sampai tengah malam kerja. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau sampai tengah malam kerja, kalau tidak Tuhan berkati, tidak akan diberkati Tuhan. 12 jam bekerja, sebenarnya 12 jam itu paling bekerja itu hanya 8 jam dalam 12 jam. Lakukan saja Bapak Saudara dan setia dengan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Kita mati berdiri.